Kepada Dewan Juri, hormat gerak. Senyum. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Ayo Bapak Ibu semua, mengasuh anak bersama-sama. Tebarkan sayang, tanamkan cinta, kita wujudkan penerus bangsa. Asa, asi, asuh buah hati, agar menjadi anak berbakti. Kecamatan Meranggen. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri dan para hadirin yang kami hormati, kami dari tim penggerak PKK Kecamatan Meranggen akan memainkan simulasi pola asuh anak dengan topik pembinaan anak dan remaja dan subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Adapun peralatan yang kami bawa yaitu 1 beberan. Beberan adalah lembaran kotak besar yang berisi kotak-kotak kecil dari angka 1 hingga angka 39. Ada kotak materi, ada kotak sanksi, ada kotak pesan. Ada kartu materi, ada kartu kunci jawaban, ada kartu pesan, ada kartu sanksi, ada kancing sebagai penanda pemain 1, pemain 2, pemain 3, dan pemain 4. Dan kartu angka sebagai penentu langkah dari pemain 1 hingga pemain 4. Perkenalkan, saya fasilitator Ibu Lia, sebelah kanan saya penulis Ibu Hindun, sebelah kiri saya narasumber Ibu Anissa. Pemain 1 Ibu Lili, pemain 2 Ibu Anita, Pemain 3 Ibu Iva. pemain 4 Ibu Rofi. Dan dimeriahkan oleh para penonton. Sebelum kita memulai permainan simulasi pola asuh anak ini, mari hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga permainan ini berjalan dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Ibu-ibu, kita mau memainkan ini pakai 1 putaran atau menggunakan waktu? Oke, berarti kita 1 putaran ya ibu-ibu? Ya. Oke, ibu-ibu, yuk kita kocok dahulu kartunya ya. 1, 2, 3. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Silakan ibu pemain 1. Nomor 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
rumah ayah Ali sedang ada tamu. Datang anaknya dari sekolah dan si ayah sudah tahu bahwa anaknya membolos. Dengan tidak sabar, ayahnya memarahi anaknya. Anak tidak sempat membela diri, kecewa, merajuk, dan mengunci diri di kamar. Benarkah tindakan ayah Ali? Bagaimana bisa terjadi yang demikian? Menurut pendapat saya, ayah Ali itu salah. Ayah Ali itu harus mempunyai sikap bijaksana, jangan memarahi anaknya di depan orang lain, walaupun anaknya salah. Ayah Ali harus memberi kesempatan kepada anaknya, bagaimana alasannya dia itu membolos sekolah. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Ibu pemain 1. Pendapatnya bagus sekali. Tapi mungkin ada tambahan dari para penonton. Saya. Oke, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Munawaroh. Saya akan menyanggah dari Ibu pemain nomor 1. Menurut saya, Bapak Ali itu ayah Ali benar, karena adanya salah, dia harus menegur dimanapun dia berada, karena dia sebagai orang tua tidak masalah mau menegur seperti apa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu penonton atas sanggahannya. Mungkin bertentangan ya penjelasan dari pendapat pemain 1 dan penonton. Mungkin ada yang ingin menambah lagi atau menyanggah? Cukup. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu narasumber kita. Silakan Ibu. Tindakan ayah Ali tidak benar dan kurang bijaksana. Menegur anak jangan di depan orang lain meskipun anak tersebut salah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Maka kita sebagai orang tua harus memberi kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa dia bolos sekolah. Ciptakan komunikasi yang baik, terbuka, dan saling menghormati antara orang tua dan anak. Karena komunikasi yang baik adalah kunci utama terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sesuai hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber, penjelasannya sangat jelas sekali ya Ibu-ibu. Betul kata Ibu narasumber kita, komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara anak dan orang tua adalah kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terciptalah baiti jannati, yaitu Rumahku adalah surgaku. boleh minta aplausnya ibu-ibu biar tambah semangat ya. Yuk kita kocok bareng-bareng ibu yuk. 1, 2, 3. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Silakan ibu pemain 2. Nomor 4. Mulai. 1, 2, 3, 4. Sanksi. Sanksi. Sebutkan urutan-urutan Pancasila. Karena ibu pemain 2 mendapatkan sanksi, mari kita bersama-sama ya ibu, kita membacakan urutan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. 3. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Baiklah, kita lanjut lagi ya ke pemain 3. Yuk kita kocok lagi kartunya. 1, 2, 3. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Silahkan Ibu pemain 3. 11. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Silahkan Ibu. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Menurut pendapat saya, agar menjadi anak kita yang cerdas, yang pertama kita berikan fondasi agama sejak usia dini dan memberikan makan makanan yang bergizi agar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, sehat, solih dan solehah seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Ibu pemain 3, bagus sekali. Mungkin dari penonton ada yang ingin menambah atau menyanggah. Silahkan. Saya Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Fida, terima kasih waktunya. Saya mau menambahi jawaban dari pemain 3. Betul sekali bahwa dari dini kita harus menanamkan nilai-nilai agama agar di kala kemudian hari menjadi anak yang soleh-solehah, dan terutama untuk asupan gizi agar terhindar dari stunting sesuai program pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Ibu penonton, tambahannya sangat bagus sekali. Mungkin kita lebih jelasnya, ada yang ingin menambah lagi dari pemain? Cukup. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu narasumber kita. Silakan Ibu. Beberapa cara meningkatkan kecerdasan anak yaitu yang pertama dengan memberikan fondasi ilmu agama dan nilai-nilai moral yang baik untuk bekal masa depannya. Yang kedua, dengan melatih kemampuan fisik, berpikir, dan mendorong anak untuk bergaul dengan siapapun. Yang ketiga, dengan memberikan makanan yang bergizi bisa kita mulai sejak masih dalam kandungan. Karena makanan yang bergizi sangat penting untuk mencegah stunting pada anak. Cukup dari saya, sekian. Terima kasih Ibu, penjelasannya sangat jelas sekali. Betul, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus turut serta mensukseskan program pemerintah, yaitu mencegah stunting. Karena cegah stunting Itu penting. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Harus ya. Yuk kita kocok lagi kartunya. 1, 2, 3. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Silakan Ibu pemain 4. 14. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Silakan Ibu. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Menurut pendapat saya, orang tua berperilaku tidak selaras atau sering bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Biasanya tidak sesuai dengan norma etika, moral, dan akhlak. Akibatnya yaitu anak akan menjadi bingung, bimbang untuk memilih mana perbuatan yang baik dan tidak baik, sehingga mengganggu pertumbuhan jiwanya dan rasa tanggung jawabnya akan sulit untuk berkembang. Terima kasih, sekian pendapat saya. Terima kasih Ibu, pendapatnya bagus sekali. Mungkin dari para penonton ada yang ingin menambah atau bahkan menyanggah, kami persilahkan. Coba diulang Mbak Fasilitator materinya. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat pemain 4. Hanya saja antara menang dan kalah itu melihat situasinya dulu. Jangan menang-menangan
karena orang tua itu kan punya kuasa, tapi pola menang dan kalah itu melihat situasi yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu penonton, pendapatnya bagus sekali. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu narasumber kita. Silakan Ibu. Pendekatan perilaku menang kalah adalah perilaku orang tua yang tidak selaras antara ayah dan ibu. Contohnya, di saat ayah bersikap keras atau otoriter pada anaknya, di lain pihak justru ibu bersikap lemah lembut atau seolah-olah membela anaknya, ataupun sebaliknya. Dalam kondisi inilah yang mengakibatkan anak merasa bingung, bimbang, dan sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dia tiru dan anut antara ayah dan ibu. Semisal seperti saat ini, saat pandemi COVID-19, kita sebagai orang tua harus seia sekata dalam pergaulan anak di luar rumah. Jika ayah melarang anaknya untuk keluar rumah, maka kita sebagai ibu harus mendukung dan mencari solusi bagaimana agar anak kita merasa nyaman, senang saat berada di rumah. Jadi, pendekatan yang tepat untuk ini adalah pendekatan perilaku asuh tidak menang dan tidak kalah. Sekian dari saya, terima kasih. Betul sekali, terima kasih Ibu narasumber. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Kita sebagai orang tua harus seia sekata dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh anak-anak kita, terutama dalam hal pergaulannya. Karena sekarang memang sangat berbahaya sekali untuk sering-sering bergaul di luar. Mari kita bersama-sama berdoa supaya warga Demak khususnya dan umumnya seluruh warga Indonesia terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit, terutama virus COVID-19 ini. Amin. Akhirnya permainan ini telah berakhir. Sebelum kita tutup simulasi pola asuh anak ini, mari kita dengarkan resume dari Ibu penulis. Silakan. 1. Jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan memarahi anak di depan orang lain. Kita berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan alasannya. Tumbuhkan sikap komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Karena dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati adalah kunci terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 2. Beberapa cara meningkatkan kecerdasan anak yaitu 1. Memberikan fondasi ilmu agama dan nilai-nilai moral yang baik untuk bekal hidup di masa depan. 2. Melatih kemampuan fisik, berpikir, dan mendorong anak agar pandai bergaul. 3. Memberikan makanan yang bergizi. Hal tersebut dapat dilakukan sejak dalam kandungan karena gizi pada anak sangat penting untuk mencegah stunting. 3. Pendekatan perilaku menang kalah adalah sikap perilaku orang tua yang tidak selaras antara ayah dan ibu, yang akan membuat jiwa anak terombang-ambing dan bingung mana yang harus dianut dan diikuti. Dalam pengasuhan anak, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan tidak menang dan tidak kalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu penulis atas pembacaan resumenya. Alhamdulillah, permainan simulasi pola asuh anak dan remaja ini telah selesai tanpa halangan suatu apapun. Untuk selanjutnya, putaran selanjutnya kita akan bermain lagi ya Ibu. Siap. Kita mulai besok hari Senin ya di rumahnya Ibu Iva. Ya. Setuju. Oke. Sampai bertemu lagi besok Senin di rumah Ibu Iva.
sebelum kita menutup lagi, mari kita sejenak mengenang jasa-jasa orang tua kita, terutama ibu kita yang telah mendidik kita, sebelumnya telah mengandung kita, melahirkan, mengasuh sampai kita seperti sekarang ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu, kau adalah pahlawan dalam rumah tangga. Ibu, kau yang mengandung, melahirkan, mendidik hingga seperti ini anak-anakmu. Ibu, semoga engkau ada di surgamu, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih atas lagunya. Semoga ibu-ibu kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Jika ibu kita atau orang tua kita telah meninggal, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Akhirnya telah selesai simulasi pola asuh anak dan remaja kali ini. Semoga permainan ini memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita, terutama sebagai seorang ibu untuk mendidik, membimbing dan mengasuh anak-anak kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi